dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana menentukan frekuensi dari distribusi frekuensi yang kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana menentukan frekuensi secara otomatis dari kelas-kelas distribusi frekuensi yang kita punya. Nah, pada materi yang sebelumnya yang sudah dibahas pada bab 2 penyajian data khususnya untuk yang distribusi frekuensi, kita telah membuat kelas-kelas untuk distribusi frekuensi dengan cara pertama adalah menentukan jumlah kelasnya, kemudian yang kedua menentukan interval kelas, lalu menentukan batas kelas, dan membuat kelas-kelas distribusi frekuensi. Nah, ini acuannya adalah kelas-kelas yang sudah kita buat ya sebelumnya. Jadi di sini untuk yang kelas pertama itu adalah jumlah unit dari 24 hingga 25,5. Nah, perlu diingat bahwa pada buku referensi utama kita 25,5 ini bukan menjadi nilai yang masuk ke dalam kelas pertama ya. Jadi untuk yang kelas pertama ini karena di sini adalah ada kata hingga ya, jadi untuk yang 25,5 itu tidak termasuk ke dalam kelas ini. Untuk yang masuk ke dalam kelas yang pertama itu hanya dari 24 sampai dengan 25,49999. Adapun nilai yang 25,5 ini masuk ke dalam kelas yang kedua gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di data yang kita punya ada nilai 25,5 itu tidak masuk ke dalam kelas yang pertama tetapi masuk ke kelas yang kedua. Ya, begitu juga untuk yang lainnya. Nah, di sini saya buat kolom bantu ya. Yang pertama ada batas bawah ya. Jadi ini saya tuliskan semua batas bawahnya. Kemudian ada batas atas ya. Saya tuliskan semua batas atasnya ya di sini. Nah, kemudian ini batas atas yang diperbaharui ya. Jadi di sini saya kurangkan setiap batas atas dengan 0,01 ya. Ya, jadi ini saya hapus dulu ya. Jadi saya kurangkan setiap batas atas dengan 0,01. Nah, kenapa demikian? Karena tadi pada prinsipnya dari buku referensi yang kita punya untuk 25,5 itu tidak masuk ke dalam kelas yang pertama, tetapi masuk ke kelas yang kedua. Jadi kata hingga ini tidak mencapai 25,5 ya. Hanya sampai dengan 25,49999 gitu ya. Ini mau dikurangi 0,000001 juga silakan gitu ya. Tetapi di sini saya bulatkan saja jadi 0,01. Nah, selanjutnya untuk kelas yang kedua juga ya. Nah, di sini ya. Selanjutnya untuk menentukan frekuensi ya, kalau misalnya kita buat secara manual kan kita cek ya masing-masing datanya gitu masuk ke kelas yang mana gitu kan. Seperti yang pertama nih 27. Berarti 27 itu masuk ke kelas yang ketiga ya. Nah, ini jadi bukan ke kelas yang kedua kan ya, ke kelas yang ketiga. Karena ini hanya untuk nilai sampai 26,999 gitu ya. Jadi nanti 27 masuk ke kelas ketiga ya, 27 masuk ke kelas 3. Nah, jadi itu untuk cara manual. Nah, kita bisa hitung secara otomatis dengan menggunakan formula frekuensi ya. Jadi kita tuliskan sama dengan ya frekuensi. Nah, kemudian kita ketik kurung buka. Nah, di sini dikatakan data array gitu ya. Jadi mana yang data yang kita punya ya. Nah, jadi kita blok aja ini datanya. Ini kan data yang mau dihitung ya. Yang mau dihitung frekuensinya. Kemudian
kita klik koma ya, karena di sini perintahnya itu menggunakan koma. Nanti mungkin untuk Excel yang lain ada yang mungkin menggunakan titik koma gitu ya. Jadi nanti diperhatikan saja ini perintahnya menggunakan apa. Nah, kemudian ini bins array ini kita masukkan batas atas yang diperbaharui tadi. Ya, kita pilih. Nah, kemudian kita ketik kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ini akan secara otomatis menghitung frekuensi dari masing-masing kelas.